Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebenarnya memang ia cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri. Dalam hal ini ibu rumah tangga. Nasabah dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak memang alim lebihnya Nabi Muhammad SAW narampe maka dah siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya nasasakangi wajujun nalakain nasi bawa wija-wijana, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti pulokoro menetes dari pakaian, pulokoro pakaian yang kayak sesak, sekotoro dosatan alaga po ng Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai sitongan nama kun raye onron na pasipulu pahala. Oku itu pelayanan na, loko keluarga pelayanannya kepada suami. Bahkan menyiapkan minuman. Ipas sadia ngiwerinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi maki borang wepala lakaita itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulu kasih. Nah, ini yang jadi degagai pas dia. Padahal ia naro idi onrota lolonga pahala makun raye. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina. Karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu kewajiban oleh negara nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokolakaita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan. Yan itu ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa napak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oku Nabi sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Cara Nabi tak. Nah, kadai melo ko ga upak guru. Ia lebih makanja ina ya milawi.
Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah sabakkan alasanna engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya ronabita napodami maka melo ko kau pak guru ya lebih makanja enanya milawe. Sehingga dia mengiyakan, age pak guru ngangi. Ya na napake ibu-ibu. Maka dia nabita sebelum engkau tidur. Jadi ini makun raya sebelum matinroki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya rubu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki deta matakko ia rota pake. Jadi kucaki matakko istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu kupure matinro justru mempat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasa mempat di mana ngalele kotomoto. Itu ampai nabita sitonganna nasuroki milodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne kotomelo matinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu tidak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na perlu matinro. Pak kata ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar. Ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakana kotome matinro. Ia kota kok mati ki okolalatin rota maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa surga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut le jenne ki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apami ijulumatai bisaidu walimana gang kasiku isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Ya miro yang paling mudah. Nareko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian maka dah kau nak mega tahu komatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa ibaca suratul Fatihah. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu marajalanda tu apalan bu. Cuma biasanya dia kecicemi baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah.
kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua, baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi ya kepak baca suratul Fatihah kutu melo metinro. Itu pahalanya pada kutu masjid ke sisa budirham. Sekitar syagaro nilai naku sisa budirham. Dalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matandri itu apalana. Iya naro baca ini. Ya kun romon romak apalangi. Jadi itu makna nabita. Yang penting na amal kamu ya rona sorongnya nabita doa-doa sebelum tidur. Itu besar pahalanya. Apa ya komeloki masidaka dena yang mana natawe mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi yana tu ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Aja tetinro nareko deni baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau mototariolo. Pertama kangi korang ngalemu napa komatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tasakame itu maka dakudu Allahi baca kata lu alewe itu pertama ke korang. Itanya tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ketelu kulu Allahu pada ku pertama ikorangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ketelu ku melo ki matinro aleta tu tapatama ke korang kecicang. Itu. Jadi itu istitongannya fungsinya itu. Kemudian kolong subrabil falak dan kolong subrabil nas. Magi nih baca kolong subrabil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa ia tu sihir? Aja tak ada dek toga atau benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngetel tu kuidi tidak. Biasa tahu nak kiri tahu tapi leselok kuidi. Magi nang leselok kuidi karena mungkin orang itu pakai tolak bala. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung. Maka jekong ke agak istilahnya angka pakai pelindung tadi dia tu pakai pelindung. Ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi wattuna napa turu pong Allah Ta'ala ya surewe maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi. Kemudian ya berungang aku pala 5. Dia micuy. Ya. Ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh Pak Donga sebelum metinro. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali, baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengana latu capana latu fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia ni baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi ya kau dia tu lek baca manang ni cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya kau masih kirimoki gang ke matinro, insyaallah tidak diganggu.
Cuma biasanya tema kadaya masih kiri muka ustaz maaf itu lika tulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk, mimpi ini. Kuncinya begini. Ya kociaki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitir sebelum matinro. Nah sebab ia koma witirimu itu napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitiri napa matinro, natako angkanipina pasti itu isyarat. Komeki tanrei bimakada ini mimpi saya adalah isyarat. Yang penting mawitiri napa lo matinro. Jadi eta pura mas sampaja sunnah isa, awitiri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Mega tahu nasam wah peko ni carana na melomoki meki moto masam pajam peni, masam pajam tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tania patutu na sini na sampajangi. Tapi patutu na mi sampaja perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin sampajange itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tuh Abu Hurairah, ia napura nama sampaja sunnah isa patan rakang, mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni, dena na witiri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fil lail. Dena waddinga kedua tema witiri si weni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi ta Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu na pura nama sampaja sunnah isa mawitiri memang nih. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witiri. Aja tak kada ko pura ni mawitiri tadi naga sampaja sunnah imun rina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka akhirkan witirmu nasabak natengi maka da jalalo ko pura ko mas sampajam mengeribi mawitiri no padahal angkamu pas sampajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Telun rekang. Ia ko langsung itelu dia nama regaga 21 juga tidak masalah. Ia miko macipi wattuna meloni mas sampajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tama subuhe. Nah dia pata witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Apa ya tu witiri namo si rakaat satu. Pak esange witir ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara palima tanre. Biasa kita witir asyara rakam. O denangka. Pitu. O telumi. Langsung 3 atau 21. Langsung 3. Oh iya. Ia ko sirakangi sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Jadi mak. Iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir rakaatain atau usolli sunnata ma'al witri rakaatain. Ya jaja tak kada usolli sunnatal witir rakaatain. Namun tu malaikat yang mampan diulu toh. Kada wakate mas sampaja sunnah ganjil 2 rakang. Itu kan tidak nyambung toh. Makanya kalau 21 itu sholli sholatu sunnatin sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi uniakangi ma wakate mas sampaja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena wong Allah Ta'ala. Itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada ko bicara gigi maka ada 2 mijolok matu tercik dia. Itu. Jadi itu kalau langsung 3 sholli sunnata salasa witir salasa rakaatain selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu? Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup.
Nah witir yang 21 kan mabere salang ijolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Dengar. Jadi maka kapuran ditutup. Don rakang itu tuh beres salam. Ya nang kesampajan atau pura mak beres salat. Tanya ada sambungan itu munrina. Kan sudah ditutup toh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura mak beres salat katanya na bagian nah. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam. Langsung ambil 1 rakaat. Manci sampai jam sunat maghribi itu. Sampai jam pada itu sampai jam maghribi. Jadi masalah toh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3. Ada mengatakan tidak. Karena Rasulullah pernah melakukan 21. Sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai soful witir atau ma'al witri. Bagian dari witir. Ya kuma basaugi ki atau bahasa Indonesia ki. Maka da wakat teh masam paja sunat bagian na witri 2 rakaat karena po Allah Taala. Magampani. No, koditi sama bahasa rae. Ya miko langsung italu selesai persoalan. Iya ko sirakangi cede mi wetu. Ko cede mi wetu. Masalawan itu aku masigi, maka dia aku pagan na italu ye ban itu dia pernah selesai. Silakan lakukan 1 rakaat. Soli sunnatul witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Maka Nabi ta'ajalalo nadema witri namo manisi rakang. Nah sabab siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka palaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golonganku kudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ya witri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib itu witri Nah sabab angka hadis Nabi itu maka dah nani gini dena witri tanya golonganku. Palaisa minni. Ini yang bahaya, makanya usahakan berwitir. Itu barakat na witri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi aku meloki mencaji wali awitri ki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya komeloki menjadi kekasihna puang Allah Ta'ala. Witiri aja tersalaiwi. Nah itu. Ini, tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohak desa elau baca maka ada angka 2 sempajang. Berarti sebenarnya boleh diqadha. Maka angka 2 sempajang. Ia ko kama itewa di deni salai. Angka 2 sempajang. Namu kama tewa di deni salai ko samantare jamai. Nomor rosidi sampaja sunna yolona sampaja subuh. Siba sampaja sunna witri. Jadi aku mas sampaja sunna subuh ki. Nakama pak bange aja muta salai itu. Selesaikan itu. Selesaikan. Ia namo sampaja sunna leange dena wading. Ia kenapa sirakangi jama nakama pak bange maka dia udah api kata berek pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunata. Aja nata papurai. Jangan diselesaikan. Jadi cukup kemakada sirakami jama papi sobani. Mas sampaja palai ko mas sampaja sunat tetul masjid mi. Mas sampaja sunat jeneki. Takut dia gaga kang aku menyamang kajato. Takut dia nirita jange. Dan tu mas sempajang kan biasa begitu. Mas sempajang. Baik apa sih rekangi jama tapamun ini? Wah. Iya ku pataru isam pajakku ye. Dia udah api kata berek pamulan na imang tersalai bawan. Tinggalkan. Aja tak beres salah, aja tak tutu papi soban nih. Iya, jangan diselesaikan. Maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah. Cuma mereka tahu tadi nalalungi kata berek pamulan na imam.
Natung katuli monrojo mamak ko pura ni kata beri imangin apa itama. Ini tahu bangker ro ya tu. Sampai sunnah lagi wedding isalai dami dapi iya kata beri pamulan na imange apalagi ko demeto ke jama-jama. Coba. Jadi sampai sunnah lagi wedding isalai. Mas sampajangi lagi wedding isalai. Apalagi ko deto mas sampajang. Apalagi makada mengaji mi. Apalagi makada masikir mi. Apalagi ko mapelo mi au. Jadi gitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram ni ko yulle dapi baraka lopo ya tu. 40 hari saja tahu itu manenunga, makanya jamaah tabligh itu ada hurusnya 40 hari. Ada hurusnya 3 hari. Jadi magi nang katopi tu ngeso. Magi na patapula sona pak ya nang katau to 5 cumu ko imange patapula sona sampajang. Patapula sona dalam 5 waktu itu 5 cumu ko imange denang kana sabo maka malomo ni mataru ya tu najama sampajang. Jadi ya komelo ki malomo tapi kau pakasibiangnya makoparo sampajang peni patapula wanina tapasale tamoto. Pokoknya iya ko wani galulu imatata. Ento tapas saleta. Ia tulle pas saya leta. Moto mas sampai jam peni patapulo mo wanina maringannya tu lomonri. Karena memang kita harus berjuang. Lau mas sampai jam subuh makoto. Ya ko tulle pananungan sampai jam subuh patapulo subuh insyaallah. Dimudahkan itu. Kemudian rewa kipe maloko na ibu rumah tangga we. Jadi untuk ibu-ibu sitonganna ang kami matutu aturan. Ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah. Istilahnya tanya makada wajib, sunnah mi hukumna. Tapi itu ada berkahnya. Keberkahan. Saya sering sampaikan itu memang angka gaga tu najama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana, maka dasesanna nabita itu barakah, itu sederhana. Istrinya itu kan pelana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napa nisa maka datang niape gollau tari kupinna nabita na inuman sisana nabita to. Kanang kanakibaw pala Aisyah natanya gola kasi natari pak jemi. Iya. Pak jenatari tapi kada nisang nih. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena merenge. Mak denge milau maka dade sesanga aja tapuraiwi. Nabi mengatakan tidak. Saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sawa nisang Nabi ta maka da salai robatena dero kasih natung kai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya gola. Nabi mau habisi tapi nasi taiwi. Nasi taiwi nabita napa natutu pa di mana napake tutu ya rokacana nabita napa nagetak nainung eta panapura ka ngapa patje bayangkan iku do sirup patje nasi kaca gitu bayangkan nih. Nah, jadi memang dari situ ketahuan tapi nabita itu dia minum tidak pernah denang kana barubah raut mukana jadi makiro. Jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu. Iya wita penjelasan nagurutta Jumat pertama. Subuh Jumat pertama setiap bulan. Bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram. Jumat pertama bulan Zulhijjah. Jumat pertama bulan Zulqa'dah.
Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Itu subuh Jumatnya. Yala ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia selamanya. Menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibarawe pala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inna ansalnahu. Inna ansalnahu ku igaruh. Igaru itu, igaru pala mengikuti arah tawaf. Nah payatodo kangi rosiru ku tangana. Ni baca inna ansalnahu. Ia paniaka ia rosiru ku paje ma cenne ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ia lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka dari penjelasan kerotopan rita. Dega gamakun rei lay caraikan okolakaina ko ia tuna amalkan. Nah, itu. Tapi tinggal rangi hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawaf. Igarui mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru ko pieto, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pi macene napa ya kamen resiru. Ya ru pakai mak garu. Kemudian ya lengi lakai tak ninung sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum. Inna ataina. Dega gak tahu diceraikan. Tidak ada yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki amang tacapuri ko pita ko subuh Jumai. Kalau mau aman. Itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah. Karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya, yaitu dia junub dua rupa. Dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tode. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniaka aja bepuluh ko lantai. Menempel di lantai. Wadiyaka amputu emiyaka imonri tapi menempel di kariki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri. Selesai matu dio napai bisa ajewe dena to mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kamakir. Ternyata menurut penjelasan alina pengurut Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de naletuk jennena. De na selesaikan jennena. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tausahakan ni tapalat tu jennena. Mencuci kedua kaki. Yo porone wede. Ada perbedaan nah. Maka dari kor penjelasannya siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Itu Pak Burhan. Jadi itu ronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picem mematu na langsung bisa ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Nah, iya. Pak itu dia junub kan mengambil air kemudian menyala-nyala rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah dia tuh kok dia itu langsung ulu nana bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram apalagi kowe macekek.
Padahal kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA dari warna ungu buat takale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka tema cakek wena kumalino aide yase pi Wamena. Ya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamar mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilafazkan, cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang, ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Yaitu pemakun reye harus menggunakan kain basahan. Megapo makun reye nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya, tapi terbukanya secara full itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tu makunrei jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumakban ni wae aku tu kolang itu juga jadi bahaya. Nah, tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh saya pernah dapat di penjelasan Negurutta. Iya koko ki wae masolo besok ko salo dio to. Wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukun itu nang kata dari matampu, napa tak detampu nah malajang. Maka ada magi na laja tampu nah maka ada jing. Sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir, cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki, hati-hati. Karena mega tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Jalalu tasure dio, terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kon itu nang kebiasa to matampu, nanti dia tampu, maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah. Mega tu makoro. Ya na tunang ka ko na percaya tena so angka na anunna anak turusalona. Nah dari situ karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tu makunda ye dalam 1 bulan itu dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal 3 kali mimpi buruk. Angka lalu makunre dia namuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Patu makunre ya kurangi si kirina, kurangi bicarana, tetap tu mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatuh. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam 1 hari. Ya nade nama anak tu, ya na tu nama dari katulu-tulu makalelek, mapat di mana ngalelek komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Nah itu ampai makunri makanya aku mega sikirina supaya terpenuhi. Itu. Itu ampai nak makunri nak rone dia na pada anak na tu. Dia na pada tu. Ya kona tatyo gare kong kana tekay. Na pula sikolang itatanay maka dapat berapa? Paling maka dami sama kemarin. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama ji kemarin. Ya bam itu, yo butuh kona makunray tanay. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku na pau mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia na pajamanan nak. Pak makun matoy. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi katulutul makalelem ketika semua itu tercover. Makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Mak itu si tongan nabu. Ya tapi zikirita. Itu makanya ibu pergi salawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir ini sudah 1 jam. Saya ingatkan
ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini aronewe ke bapak-bapak talingi balanca beneta. Di balanca. Bila bibi. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misalnya pak gane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan di ma aronewe makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai tako 10 Muharram. Iya. Belikan emas. Aliki agak ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk pole tarungkonge, Nabi Adam diterima tobana, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tasakami ya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi napas salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Quran mengatakan wal fajr walayalin ashr. Walayalin ashr itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak ko tuh. Meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang enggak mana mana menite bid'ah. Nah sebab kemagai tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak ada ya roleangnya maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketok kumimbar. Itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya saya puasa ki. Ya dia nak puasa dia nomor gaga. Tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku puasa ki saya dah susu dosa atas tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia pandre ki sewe maka dia nabi pahalanya pada kota pandre sini na umatna mapamulai pamulangnya letu capana. Siapa kan na tahu ya? Itu barakahnya ya tu ampai mapecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yaro pecak cek de modalakna. Enang kakalu kuci di gola calak 2 batu na pele warra si tangali terek 5 tahu de na puraiwi. Makanya mapecak risese na tahu de na mampu. Ia tahu sogi pandre ki. Kai suruh mi mapandre de ni suruh mapecak. Itu cuma mega mi tahu kaci cuma pecak namo tahu sogi mapecak to. Pak magai na sabak malomo magampang yaki buat na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa puluku Nabi Nuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulu na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jemaah yang tahu. Bukit Senya. Satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Iya narona nanaswi nandrena pak cedek mana menito gandun na cedek mani sedikit. Dia kumpul menjadi 7 macam napa nanasu. Suruh ku malaikat maka da pegai wena. Pak tu kurangin natap na baca itu pak dongan na Nabi Nuh. Waktu na najapu ya ro. Iya na tu na pake panaswe. Ku memang nasu to. Najapu warra na baca itu ayat. Na baca na panapalin na patamo kor na tariwe ganna nandre tawe kung kagaga cek de mi na mega tau mi ito ana ya ti baca na pai palen na pai nasu insyaallah ganna nandre tawe de na capu ya to gaga itu na de na meso de na kadang katutu tau ya tu makada samana tak pangala ko 3 ro na de dia enak dia makan tapi tidak habis ya tu na pakai Nabi Nuh tapi dia pak gorong pak dok jadi
Kita sikit mana sikit matu kota apal jadi itu magi na pitun rupa ya rona padahal enggak ada sana nabita. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalasan atau sebenarnya dia disuruh kima pecah pitun rupa tapi ya ko me kima pecah silakan cek dia modalan atau angka tahu sogi ka cucu lo sapa lo kalolo aga si mina goreng oh memang pecah iko to sogi aja na mau baca to itu kasihan sih. Nah, ini penting ya. Silakan memberi makan. Ya pekotannya beli bola tali pecah anak tatona. Anak tak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah hampir 5:30. Magi-magi napa barakai pong Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.